Sering nggak sih kita ngerasa buntu pas anak lagi tantrum? Atau nyesel banget abis marahin mereka? Nah, ternyata jawabannya itu ada di dalam otak si kecil. Yuk kita bareng-bareng bedah rahasia ilmu pengasuhan yang bisa mengubah cara kita memandang setiap tantangan dalam mengasuh anak. Pasti pernah ya, emosi lagi di puncak, kata-kata yang gak enak keluar, dan begitu selesai, langsung deh rasa bersalah datang. Duh, tapi tenang, Anda nggak sendirian kok ngalamin ini. Dan ternyata ada loh penjelasan ilmiahnya kenapa kita bisa begitu. Kuncinya ada di sebuah konsep yang namanya neuroparenting. Ini bukan teori yang ribet, tapi lebih kayak peta yang ngebantu kita buat ngerti momen-momen sulit kayak tadi. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak anak kita pas kita marah? Jawabannya ada di sesuatu yang bisa kita sebut lem super. Kalau kita paham soal ini bakal jadi langkah pertama buat mengubah cara kita merespons mereka. Gampangnya gini, neuroparenting itu pola asuh yang pakai ilmu otak sebagai panduannya. Intinya adalah kita jadi tahu gimana cara kerja otak anak, jadi kita bisa mengasuh mereka dengan cara yang jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, kita bisa bayangin otak anak itu kayak komputer baru. Ada program dasarnya, yaitu sifat-sifat bawaan lahir kayak watak atau bakatnya. Terus ada juga program aplikasi. Ini adalah hal-hal yang kita ajarkan, kayak aturan rumah, sopan santun, yang kita install seiring berjalannya waktu. Nah ini dia nih kuncinya, otak kita itu paling jago nginget hal-hal yang emosional. Pengalaman sangat marah waktu kita bentak, misalnya itu bakal melepaskan semacam lem super kimiawi di otak anak. Makanya, ingatan negatif itu nempelnya kuat banget dan susah dilupain. Terus gimana dong kalau lem super negatifnya udah keburu tumpah? Apa yang bisa kita lakuin? Tenang, ada kok cara buat membersihkannya sebelum lem itu jadi kering dan mengeras. Kuncinya ada di dua langkah simpel ini. Pertama, langsung minta maaf dengan tulus. Ini gunanya buat menghentikan produksi lem negatif tadi. Nah, nanti kalau suasana udah adem, baru deh kita jelasin kenapa kita marah. Ini ngebantu otak anak membingkai ulang ingatannya. Dari yang tadinya mikir mama jahat, jadi ngerti, oh, mama tadi khawatir sama aku. Oke, memperbaiki keadaan itu penting. Tapi yang lebih hebat lagi kan mencegah, ya nggak? Sekarang kita geser nih dari yang tadinya memadamkan api ke strategi yang lebih proaktif. Kita mulai dengan paham kalau tantrum itu mungkin bukan sekedar tantrum, tapi bisa jadi sinyal baterai anak lagi lemah. Coba deh kita ubah cara pandang kita. Gimana kalau setiap kali anak kita bertingkah, itu bukan karena mereka sengaja nakal, tapi itu sebenarnya adalah sinyal, semacam notifikasi lowbat, kalau salah satu kebutuhan emosionalnya lagi kosong. Nah, disinilah kerangka kerja dari Dr. Dahlan jadi super praktis. Beliau mengibaratkan kebutuhan emosional anak itu kayak 5 baterai yang harus rutin kita isi. Apa aja sih 5 baterai itu? Yang pertama, kata-kata pujian. Kedua, sentuhan fisik, ya kayak pelukan atau usapan lembut. Ketiga, waktu berkualitas. Ini waktu yang benar-benar fokus buat mereka. Keempat, pelayanan, kayak kita bantuin mereka pakai sepatu. Dan kelima, menerima hadiah. Nggak harus mahal, bisa sesederhana kita bikinin susu hangat khusus buat dia. Dan ini nih, catat baik-baik ya, ini penting banget. Buat anak di bawah 5 tahun, kelima baterai ini bukan cuma kalau sempat, tapi wajib diisi setiap hari. Ini bukan pilihan, ini tuh bahan bakar emosional mereka, biar bisa stabil seharian. Nah, lihat deh contekan ini, bermanfaat banget. Kalau anak kita tiba-tiba suka mukul atau dorong-dorong, itu bisa jadi bukan karena dia agresif, tapi baterai sentuhan fisiknya lagi kosong. Kalau dia teriak-teriak terus, mungkin yang dia butuhin itu baterai pujiannya diisi. Ini benar-benar mengubah peran kita, dari yang tadinya hakim jadi detektif kebutuhan anak. Keren kan? Terus, gimana cara praktisnya menerapkan semua ini? Jawabannya simpel banget. Ada di strategi proaktif ini. Isi daya sebelum mengoreksi. Yuk, kita lihat gimana caranya. Caranya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, pas anak bertingkah, jangan langsung bereaksi. Ambil jeda dulu, terus jadi detektif. Baterai mana yang lagi kosong? Kedua, isi dulu baterai itu. Kasih pelukan atau puji usaha kecilnya. Baru deh, setelah mereka ngerasa nyambung lagi sama kita bisa dengan lembut mengoreksi perilakunya. Percaya deh, mereka bakal jauh lebih mau dengerin. Wah, kutipan ini benar-benar ngena banget deh. Nasehatin anak pas baterainya lagi kosong, itu sama aja kayak kita teriak-teriak ke HP yang mati nyuruh nyala. Ya nggak bakal bisa. Kita harus colokin mereka dulu, penuhi kebutuhan emosionalnya, baru deh mereka bisa menerima input atau nasihat dari kita. Dan kenapa sih ini semua penting banget? Soalnya, kebiasaan kecil sehari-hari ini punya dampak jangka panjang yang luar biasa.
Ini bukan cuma soal gimana cara menghentikan tantrum hari ini, tapi soal membangun fondasi kesehatan emosional yang kuat buat seumur hidupnya dan mencegah apa yang sering disebut luka batin masa kecil. Jadi ini pemikiran terakhir buat kita renungkan. Gimana kalau perubahan terbesar kita sebagai orang tua itu bukan tentang nemuin cara menghentikan tantrum, tapi tentang belajar menerjemahkan pesan di baliknya. Karena bisa jadi, setiap amukan itu sebenarnya cuma cara anak kita bilang, "Mama, Papa, bateriku kosong, tolong diisi ya."